yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Damas Nurhani Simanjuntak sebagai calon guru penggerak, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 1 Seberjadi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum kita mulai kegiatan kita alangkah baiknya supaya kegiatan kita ini berlangsung dengan baik. Alangkah baiknya kita berdoa kepada Pak Oto Susilo. Kami persilakan untuk membawakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan untuk hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita lanjut ke acara kita yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Perangin Angin SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Dan kepada peserta dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Kita lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seberjadi. Kami silakan dengan segala hormat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Seberjadi yang diadakan oleh CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan ini yang dibawakan oleh Ibu Damasti Rohani Simanjuntak SPD. Acara ini diadakan adalah salah satu syarat atau program bagi calon guru penggerak, yaitu untuk mengadakan semacam semacam seminar dalam hal ini diseminasi dengan mengambil judul budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Seberjadi. Saya berharap kepada rekan-rekan guru sekalian
agar mengikutinya dengan baik. Dan ini bukan hanya sekedar diseminasi atau ini semacam simulasi, bukan. Ini juga memang ada masukan kita harapkan dari kita apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Damasti selaku calon guru penggerak, supaya melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap ada output yang diperoleh dari kegiatan ini. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti diseminasi dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kata sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke kegiatan kita, yaitu destinasi budaya positif SMA Negeri 1 Surabaya Jadi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita Ibu Damasti Rohani Simanjuntak. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Pagi Bapak Ibu kalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, izinkan saya belajar bersama. Saya tahu Bapak Ibu Guru semuanya hebat. Bapak Ibu Guru sudah banyak melakukan hal hebat di kelas selama ini. Ini hanya seperti juga penyegaran dan sebuah refleksi bagi kita, bahkan ilmu baru untuk bersama kita bisa kerjakan bersama. Dan harapan saya kita juga bisa nanti saling diskusi di dalam apa yang digerakkan budaya positif yang akan bisa kita kerjakan di ruang kelas dengan tantangan kita yang luar biasa. Kemudian juga sesama kita kolaborasi rekan kerja guru dan secara keseluruhan di sekolah. Baik, itu yang pertama sebagai pengantar. Untuk selanjutnya, agenda kita hari ini, yang pertama sudah dari pembukaan, kemudian yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, yaitu eksplorasi konsep budaya positif, dan yang terakhir nanti adalah refleksi. Baik, itu untuk agenda kita secara keseluruhan. Kita mulai dulu, sekalian juga kita ice breaking-nya untuk pemahaman tentang kegiatan kepalang tangan. Mari kita menuliskan dulu sesuatu, terserah di warna pink atau warna orange yang sudah saya berikan tadi. Bapak Ibu terserah menuliskan apapun yang positif, yang baik. Ya, silakan, terserah apa yang positif yang Bapak Ibu pikiran. Contoh disiplin itu misal sopan, boleh, on time, kebaikan-kebaikan yang universal pun boleh, misal bergotong royong. Itu adalah hal-hal yang positif, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu, 1, 2, 3, ya. Oke, bisa dilepas. Ya, dilepas. Oke, baik. Yang bisa lepas ada 3 orang. Kenapa kira-kira bisa lepas? Itu nama Swali Buleni. Apa? Nama Swali Buleni. Makanya dikasih kusa. Oke, kita mau lihat dulu. Kenapa Bu Deli bisa melepas? Karena saya yakin dan percaya diri bahwa saya bisa juga. Oke, percaya diri. Bu Nagi deh. Kalau Bu Nagi kenapa bisa lepas sesuatu itu dari tangan Bu Nagi? Saya mengikhlaskan hal baik diberikan ke orang lain. Oke, positif juga sebenarnya ya. Oke, kalau Pak Wirsa bisa mengambilnya tadi karena apa? Saya mengambilkan bagian untuk jadi relakan Bapak itu. Oke, kalau Apa kata Pak Wes? Sesuatu yang positif itu harus kita sebarkan seorang lain. oke, sama-sama positif. Nah, yang tidak mendapatkan sama sekali. Oke, kita gantian, oke ya. Kita gantian, oke. Sekarang yang sebelah depan. Oke, direntam yang baik itu. Oke. Kita, akhirnya kita mulai, kita lihat apa yang terjadi.
kebaikan itu nggak mesti kita berikan kepada orang lain. Kadang-kadang juga kebaikan itu kalau diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain senang dengan apa yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Salma. Ya, kalau saya tadi menerima ataupun kadang-kadang yang harus yang sifatnya positif, kalau untuk mengembangkan atau membantu kita untuk maju, kita harus rela untuk sama-sama maju. Kita dukung dia kalau memang positif untuk maju. Oke, baik. Artinya Pak Wilson berpikir bahwa jadi supaya apa? Supaya terjadi tujuan mulia tercapai, sehingga dia nanti menjadi orang yang memiliki nilai ketika dalam masyarakat. Ya, kalau kita lihat di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori motivasi itu ada satu, yang pertama untuk menghindari hukuman. Anak-anak cenderung kadang misalnya dia itu berbuat benar, apakah karena menghindari hukuman? Kalau di sekolah kita pernah nggak gitu ya, menghindari hukuman anak? Iya. Gimana? Kenapa selalu? Boleh? Terima kasih Bu Nawasi. Yang Ibu bilang tadi, anak-anak menghindari hukuman banyak. Rata-rata kebanyakan kalau sudah dihukum, misalnya mendikan Bu, kalau sudah dihukum, Ibu mau kopi, Ibu mau kerupuk, Ibu mau keripik. Nah, seperti itulah cara mereka menghindari hukuman. Misalnya disuruh mengerjakan tugas, mereka tidak mengerjakan tugas. Dan apa namanya? Umpan balik mereka itu tadi, Bu tukar ini aja ya Bu, kok mau sama ngerjain tugas ya Bu? Seperti itu. Jadi bagaimana solusinya Bu? Ya, masih. Baik. Jadi benar seperti itu. Dan semua orang ternyata melakukan hal-hal negatif dalam hidupnya karena ada kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, tidak terpenuhi begitu ya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita akan bahas lebih spesifik, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, ini dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya. Ya, ini yang menjadi paradigma yang salah selama ini ya. Kita mengatakan bahwa kita guru yang mengkontrol keseluruhan siswa kita. Yang baru kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Misalnya kita kritik siswa gitu, kita pikir itu akan menguatkan dia dan membentuk karakter dia. Ternyata ada paradigma yang salah di situ. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, saya akan jelaskan. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, kita nggak sepakati dulu. Jadi anak melakukan kesalahan, kita langsung bilang, kamu berdiri, gitu. Tidak tertulis. Iya, itu. Tapi kalau konsekuensi, kita udah buat kesepakatan. Kita udah buat kesepakatan bahwa di kelas tertentu, ternyata si anak melanggar. Nah, kita kasih konsekuensi karena kita sudah buat kesepakatan atau keyakinan bersama apa-apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bisa Bapak Ibu? Oke, baik. Kita akan mulai ya. Kalau warna putih pink, sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Hukuman, konsekuensi yang berbeda nih. Ya, kenapa hukuman itu, Neni? Karena dia kan terlambat sekolah. Itu kan tadi kalau hukuman yang tidak tertulis oleh kan. Jadi kalau saya tidak akan terlambat lagi. Oke, itu berbeda. Kalau jadi kenapa berbeda? Kalau menurut saya itu konsekuensi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Iya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Itu benar masalah jawabannya. Lanjut kita nih suruh siswa mengelilingi lapangan. Yo, karena dia terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman.
baik. Selanjutnya, push up 15 kali. Kita hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lanjut. Tetapi kita tetap ini ya, fokus dan harapannya ada positif yang kita dapat ya. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik atau hatinya. Untuk jangka lama ternyata. Tapi kalau konsekuensi itu ya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman saja. Nah, kalau hukuman menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu ya memang harus terjadi lah. Memang begitulah seharusnya karena kita tadi sudah ada kesepakatan. Nah, selanjutnya jadinya anak nggak suka dengan disiplin. Kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi dihargainya. Disiplin itu ternyata penting. Disiplin itu ternyata baik. Begitu. Lanjutnya, kalau hukuman paksa gitu. Kalau itu memaksa. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak untuk bisa menyesuaikan diri. Jadi dia ada perbaikan, ada refleksi. Nah, selanjutnya kalau dalam hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi seolah-olah dia misalnya kalau sering dihukum kan merasa malu. Jadi dia sama temannya nggak percaya diri lagi karena dihukum gitu. Tapi kalau dalam konsekuensi konsep diri yang baik, dia merasa oh ya aku salah, ya aku harus bertanggung jawab. Ini dia ya. Baik, saya ulangi. Tindakan yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Ini yang bawah ya. Kamu tahu kan kenapa ibu panggil ke sini? Begitu. Kita tanya dia, kemudian kita berharap dia jujur. Jadi kita bisa bertanya dengan dia. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kenapa kamu kira-kira melakukan kesalahan itu, Nak? Jadi kita nggak langsung menjudge berat. Terima kasih. Tadi Ibu bilang Menstabilkan identitas. Kemudian Ibu bilang kita panggil siswanya ke ruang guru. Itu kalau misalnya D1, 2, saya masuk di 11 S3. Kemudian berulanglah misalnya si Reja atau si Faisal Akbar. Di les ketiga saya masuk lagi di 11 IPS 1. Nah, di 11 IPS 1 baru istirahat. Nah, istirahat. Di istirahat itu kita kan namanya guru ya, manusia ya, harus adalah istirahatnya 15 menit. Kemudian masuk lagi saya di les ke 45 di 11 IPS 1 sampai les terakhir. Kapankah kita menstabilitaskan identitas tadi? Kalau Ibu bilang setelah les kita berakhir. Kalau untuk besok-besok mungkin kita akan lupa karena masing-masing kita ini di atas 24 jam. Jadi untuk proses tadi itu yang gampangnya seperti apa atau gimana caranya menstabilitaskan identitas tadi. Terima kasih. Ini memang karena tugas kita adalah juga mengajar. Begitu itu nanti kolaborasi kita lah bersama. Ketika ada kasus yang seperti disampaikan oleh bersama, dan itulah yang terjadi di dalam. Itulah persoalan kita. Ya, tapi yang pertama untuk mengatasi masalah itu adalah hal yang kita lakukan. Kemudian sesudah itu kita melakukan validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan ini di sinilah kita bertanya. Ketika dia melakukan pelanggaran, kamu punya alasan pasti mengapa melakukan kesalahan ini. Itulah yang kita bisa tanyakan dalam validasi kebutuhan. Itulah kebutuhannya. Kenapa dia melakukan
melakukan pelanggaran itu? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kita tanya. Kemudian kita lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan kesalahan ini. Apa yang kita lakukan misalnya? Contoh bahwa dia misalnya membuli teman. Kesepakatan apa yang kita sepakati dengan dia? Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia minta maaf? Apakah dia akhirnya juga bilang tidak akan melakukan bully? Itu kita tanya. Baik, ini untuk penyelesaian masalah dengan segitiga institusi. Ada komentar? Terkadang ada beberapa siswa, kalau kita tanya seperti itu, sama yang dengan dibilang Bu Leni tadi. Ibu mau apa, Bu? Nanti aku bawakan rambutan ya, Bu. Atau saya pernah seperti itu di kelas 11 IPS 1 kalau nggak salah. Gimana lah untuk memperbaiki kesalahanku ini? Besok saya bawakan keripik ya, Bu. Nah, itu benar terjadi. Kalau nggak keripik, Ibu manggis mau. Nah, Bagilah deh. posisinya kemarin saya bilang kau jangan nyogok saya gitu. Iya. Dan saya yakin beberapa teman pun seperti itu nggak mau ya kan. Kalau saya pribadi saya bilang, oh kau nyogok aku ya? Kau pikir aku nggak sanggup? Nah gitu. Nah bagaimana kalau misalnya ada guru yang mau menyambut hal itu? Kalau mau bapak atau ibu mau saya bawakan apa? Nah, kalau gimana kalau ada rekan kita yang menyambut hal itu dengan positif? Oh, apa yang bisa kau bawakan untukku? Nah, gitu. Itu maksud saya gimana ya? Kadang-kadang manajer ini bagus, tapi iya godaannya banyak dalam praktek. Nah, itu gimana itu? Menawarkan itu karena sudah ada mindset itu sebelumnya berada di otak dia. Ketika ada masalah kendala dia bisa selesaikan dengan cara seperti itu, makanya dia sampaikan kepada Bu Dewi. Nah, apa yang kita lakukan seandainya seperti itu seorang anak bertemu dengan kita? Kita tetap terapkan posisi manajer ini. Kita ada juga pertanyaan sama dia. Kita bisa tanya, mengapa kamu menyelesaikan masalahmu dengan cara seperti itu? Apa kamu memberikan itu untuk menyelesaikan masalah? Sampai kita temukan poin kenapa dia ternyata melakukan atau mengusulkan itu. Mengapa? Balikan ke dia. Kita nggak langsung simpulkan kamu salah, tapi apakah itu menurutmu sesuatu yang benar? Begitu. Kemudian kalau anak itu nanti berespon misalnya dia memutuskan itu dan benar, maka kita akan sebagai manajer mengkoreksinya. Bahwa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian kita jelaskan. Baru kita tanya, apakah kamu setuju atau bagaimana responmu dengan itu? Begitu Bu Dewi. Masuk pelajaran ini, nah, ya karena saya merasa tertekan dengan gurunya Bu, begini. Mungkin aturan akhirnya dia bukan malah semakin merasa dihargai atau dia malah semakin cabut, tidak masuk ke kelas, dia semakin takut, semakin gimana. Jadi itu gimana mengatasinya Bu? Terima kasih. Kasus hampir sama dengan Bu Selvi tadi, itulah kita kolaborasi. Jadi kita akhirnya ketika anak itu terbuka kepada kita sebagai seorang guru, kita menguatkan dia dengan posisi sebagai seorang manajer, mengingatkan dia. Mengapa? Baru nanti bisa jadinya ke rekan yang misalnya yang siswa itu rasakan dia tidak suka dengan disiplin yang diterapkan oleh guru tertentu, kita komunikasikan. Itulah kolaborasi, kerjasama. Jadi kita budayakan dan kita kolaborasi. Jadi kita sama-sama bekerja bersama, termasuk juga dengan siswa. Dalam arti kalau kita melakukan konsekuensi itu adalah untuk tujuan baik anak. Kita melakukan disiplin adalah untuk tujuan baik anak. Karena nanti dia akan lepas, dia bukan belajar lagi. Dia akan jadi bermasyarakat. Kalau di sekolah dia sudah terbiasa dengan peraturan, disiplin, dengan hal-hal baik, dia terjun ke masyarakat, dia sudah terbiasa dengan pola-pola yang baik, yang disiplin itu. Disitulah fungsi kita pendidikan, mendidik, membiasakan anak untuk berperilaku yang benar, yang baik, dan yang positif. Dan itu adalah kesadaran dirinya, bukan karena kita paksa atau karena kita hukum. Baik Mbak Dina dan kita katakan, kami buat bersama
Yang pertama itu selalu menjaga kebersihan dengan mengerjakan tugas belajar. Selanjutnya disiplin dan tepat waktu termasuk